Pada sore hari, Finkan tiba-tiba mengalami batuk-batuk hingga membuat dadanya terasa sesak. Tidak ada yang mengetahui penyebab pasti mengapa Finkan mendadak sakit. Batuk yang awalnya biasa, perlahan membuat tubuhnya lemas dan akhirnya mengalami demam. Kenapa nak? Sakit kali dadaku, Mak. Makanya tidur jangan depan kipas terus. Aku pun nggak tahu tiba-tiba sakit. Panas sekali badanmu. Mak, sebaiknya kita bawalah Finkan ini ke rumah sakit. Panas sekali loh badannya. Rumah sakit lagi. Kau pikir duit itu jatuh dari langit kah? Tapi kondisi Finkan ini parah, Mak. Mama lebih tahu. Gimana lah aku nih, Kak? Sakit kali dadaku. Sabar ya, Dek. Ini lagi datang. Males, tadi ada yang batuk-batuk, siapa yang sakit? Mak Ella, mau coba jantungku. Awas kamu. Ini apanya ibu ini? Astaga, mukanya pucat sekali nih. Jangan deket kali, Mak Endang. Panas sekali aku. Sejak kapan sakit? Makan apa kemarin? Makan MBG-nya aku. Pergi kemana? Kepo aja ibu nih. Jangan-jangan ini kiriman orang. Males, saya mau ngomong sebentar sini. Apa? Mau masak ini? Tetangga di ujung gang juga sakitnya seperti anakmu ini. Jangan-jangan anakmu ini diganggu sama makhluk halus. Nah, Mak Nasa juga kayak gitu, Mak Endang. Ya ampun, Mak ini sama ajanya. Saya tahu dukun hebat di kampung sebelah sana. Nah itu dia Mak Endang. Kita bawa Finkan ke sana besok. Nama dukunnya itu dukun bolot kan? Bukan, nama dukunnya itu dukun Andri. Mak, serius? Ini tuh bukan film horor, Mak. Kalau nggak suka diam. Nggak usah ikut campur ke sana, Mak. Kalaupun memang bisa sembuh ya. Jadi, Mama percaya gitu aja. Kasihan loh adekku, Mak. Kamu ini masih kecil, tahu apa? Dukun di kampung sebelah itu terkenal hebat, bisa menyembuhkan yang sakit. Kok serem sih? Diam. Cepat ikut. Serem kali pun. Ayo. Masa, itu loh dukun yang hebat saya bilang tuh. Iya, yang itu bisa menyembuhkan penyakit anakmu. Ayo kita ke sana yuk. Ayo. Cepat duluan. Permisi, Mbak. Mbak, belum merinding. Diam.
Boleh duduk, Mbah. Kenapa, Mbah? Saya ada merasakan energi hitam di anak ini. Ya kan, betul. Energi hitam apa lagi? Sini kepala kamu. Kamu suka begadang ya? Iya, Mbah. Kamu juga suka makan makanan instan. Ya, betul. Kan, benar kata ibu. Itu Bu, semua anak kos begitu. Ih, kamu ini ngeyel kalau dia jadi kecil. Nih kamu minum. 3 teguk. Ini, Mbah. Mulai sekarang ini kamu bawa pulang. Kamu minum setiap sore hari. Pantangannya apa saja, Mbah? Pantangannya kamu jangan makan nasi, kamu jangan makan buah, dan yang paling penting tuh kamu jangan minum tuak dulu. Jadi, dia makan apa, Mbah? Dia makan sayur saja. Astaga. Oh, berarti itu saja ya, Mbah. Kalau gitu kami pamit pulang dulu ya, Mbah. Jangan dulu. Ada apa, Mbah? Apa lagi? Duit. Berapa, Mbah? Itunya. 1 juta. Astaga, kalau begini mah mending ke dokter aja. Sudah, diam. Biar Mama yang bayar. Ini, Mbah. Terima kasih banyak. Iya. Ayo, Nak, kita pulang. Terima kasih ya, Mbah. Mari, Mbah. Astaga. Susah sekali napasku, Mak. Udahlah, kemarin juga Mbak Dukun bilang itu normal kok. Normal dari mana, Mak? Pingkan itu udah parah. Permisi. Ini Pinkan, Ibu ada buatkan makanan untuk kamu. Makasih banyak loh, Bu. Masih sakit kah? Masih loh, Bu. Makin sesak napasku. Oh, mungkin butuh ke dukun lagi supaya ritual lagi biar cepat sembuh. Bu, tolonglah, jangan lagi menambahkan masalah di keluarga kami. Jika Anda mengalami demam, lakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, pastikan anak mendapatkan asupan cairan yang cukup. Yang kedua, kompres dengan air hangat. Yang ketiga, kenakan pakaian yang tipis dan longgar. Taruh saja pakai ini. Pastikan anak juga mendapatkan istirahat yang Kenapa? jika Coba sebagian ini. besar Digalak sama persis kayak Vinkan. masih tetap mengalami demam tinggi setelah lebih dari 3 hari atau disertai dengan gejala-gejala lainnya, segera periksakan ke dokter ya. Nah, ini baru jelas. Ya ampun, zaman sekarang. Jadi TikTok bisa buat belajar juga. Bisa mah, asal pilih konten yang benar. Nah, Dek,
Lihat deh, di website yang kakak baca, katanya kalau gejala seperti yang ada di video tadi, itu bisa berbahaya loh kalau terlambat ditangani. Waduh, Jadi, Mama salah. Mama nggak salah, tapi Mama kurang informasi. Kan sudah aku bilang waktu itu. Tapi Mama lebih percaya sama Bu Endang untuk pergi ke dukun yang nggak jelas itu. makanya sekarang penting literasi kesehatan. Ya kan Mama kira internet cuma buat gosip aja. Ya makanya Mama jangan main Facebook Pro aja. Ayo masuk. Permisi dong, ya silakan duduk. Jadi saya bawa anak saya ke sini karena dia udah beberapa hari ini sakit terus nggak sembuh dong. Anaknya sakit seperti apa itu? Kadang dia sering lakukannya itu sakit kepala, malam itu batuk-batuknya itu sampai nggak bisa berhenti dong. Dadanya juga sering sesak. Baik, saya periksa dulu ya anaknya. Permisi. Boleh saya pegang nadinya? Ini adiknya kalau batuk bergerak atau tidak? Bisa dok. Sepertinya batuk kering dok. Oh, batuk kering ya. Oke. Untuk beberapa hari ini sudah minum obat apa aja? Itu kemarin saya minum obat dari orang kita ke dukun dok. Dukun dari mana? Itu dukun yang direkomendasikan oleh Mbak Endang dok, tetangga samping rumah kami. Terus selama pengobatan di sana kamu dikasih apa aja? Kan dia bilang minum air tawarnya itu 2 kali sehari, di pagi hari dan di malam hari. Dan dia juga kasih pantangan untuk saya. Dia bilang tidak boleh makan nasi, makan buah, makan sayur. Satu lagi dong, kata dukunya saya disarankan tidak minum tua. Tapi kan itu minuman favorit saya dong. Sebentar, saya akan dulu ya. Nah, jadi ibu, ini anak ibu terdeteksi terkena penyakit demam berdarah karena demamnya sudah sangat tinggi sekali dan wajahnya sudah sangat pucat. Jadi untuk penanganan selanjutnya mungkin kita akan rawat inap saja ya ibu. Jadi mungkin sebelumnya saya mau tanya, ini anaknya sudah demam berapa lama ibu? Anaknya ini sakit kurang lebih udah 2 minggu dong. Lama juga ya bu ya. Tapi selama 2 minggu itu tidak langsung membawa sakit. Terus gimana ya dok ya? Jadi pas dia sakit itu kemarin itu kan lagi parah-parahnya itu, tetangga saya ada yang main ke rumah. Namanya itu Mbak Endang. Jadi dia rekomendasiin sama saya karena dia dengar kan orang di kampung sebelah itu sakit juga. Tapi dibawa ke dukun sembuh. Jadi saya bawa anak ini kan ke dukun atau orang pintar itu. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Saya bawa anak ke sini. Iya ibu. Nah jadi ibu sebenarnya tidak apa-apa sih kalau ibu masih mau mempercayai atau berobat dengan dukun ataupun orang pintar. Tetapi sebaiknya ibu juga tetap harus membawa anak ibu ke rumah sakit supaya bisa mendapatkan penanganan yang serius. Jadi ini saya akan memberikan obat untuk ibu tebus sebelum anaknya pakai rawat inap ya. Makasih ya dok ya. Sama-sama. Makasih bu ya. Makasih dokter. Ya. Ayo pulang. Ada aku sini. Iya kamu. Loh, pada kalian, kamu belum sembuh? Loh, Mbak kok di sini? Saya mau cek kolesterol. Loh, kok kayak gitu sih Pak?
Wah, enggak. Bohong ini dukun ini. Permisi dok. Iya, selamat. Ada siapa? Saya mau cek kulit semua loh. Sebelum kita datang dulu ya. Kita bisa keluar dari rumah sakit. Biaya tebusan kamu kemarin berapa itu? 100 juta. Enggak, Ibu minta maaf ya sudah menyuruh bintang kedua obat dan pergi ke dukun. Saya minta maaf ya. Saya benar-benar tidak tahu tentang literasi kesehatan ini sangat penting ternyata. Lain kali jangan begitu ya Kak Endang. Ya, Ibu minta maaf. Intan sudah sehat. Nah, jadi teman-teman, yuk mulai sekarang tingkatkan literasi kita, terutama pada literasi kesehatan. Jika teman-teman mengalami sakit, baik demam, batuk, pilek, atau bahkan penyakit serius sekalipun, teman-teman harus segera mengecek langsung ke dokter. Pengalaman tersebut akhirnya mengubah cara pandang keluarga itu. Mereka mulai memahami bahwa kesehatan tidak boleh dipertaruhkan hanya karena mitos atau informasi yang tidak jelas sumbernya. Di era digital, informasi dapat ditemukan hanya dalam hitungan detik. Hal-hal yang menggangguku karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan ini Mana kayak gitu? menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati. Kau selamatkan aku menyelamatkan. Hai guys. Sekarang aku tahu Dukun kita mana dukun? Hai guys. Teman-teman juga tuh. kita tak jauh berbeda. Dan kita by the world. Sometimes I wanna fall. Ramu-ramu dan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. Oh yes, I am Makan apa dulu? with everything you are. Makan pisang Andri, pisang dukun we. Ini tuh 8 Wajahmu yang beragam rupa. Dukun, makasih pisangnya. Ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengar.